Iya, kadang orang tua ini uniknya gitu ya. Iya, Kita lebih senang memuji anak orang lain dibandingkan anak sendiri. Iya, malah membandingkan lebih tepatnya, Pak. Iya. Nah, di sini kan anak akhirnya merasa kok anak sendiri nggak dihargai, malahan anak orang lain. Padahal kan yang sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya ya pasti anak sendiri gitu. Kalau kita merasa bahwa kalau saya nih memuji anak sendiri nanti malahan si anak ini tidak mau mengeluarkan potensinya lagi, karena merasa sering dipuji. Nah, ini pola pikir yang salah menurut saya gitu. Karena semakin kita memuji anak, anak itu akan merasa bahwa ada supporting system gitu dari orang tuanya. Itu ada rasa kepercayaan dalam bahwa orang tuanya ini percaya saya ini bisa menjadi orang yang luar biasa. Tetapi kalau orang tuanya sendiri tidak mempercayainya, ya bagaimana anak ini akan mau melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, di sini makanya PR gitu bagi orang tua. Kalau kita merasa sungkan untuk memuji anak, apakah kita siap untuk mendapatkan konsekuensinya yang negatif, Bung? Iya sih, karena orang tua itu merasa malu gitu ya untuk memuji anak itu ya. Iya. Kadang ya seperti itu ya, kayak misalnya kayak jaim aja gitu. Benar. Meskipun anaknya bawa piala gitu, oh iya bagus ya gitu. Atau misalnya biasa-biasa aja gitu. Benar. Nggak se-ekspresif yang bisa membuat anak itu makin percaya diri gitu. Biasa aja. Iya. Dan anehnya, kenapa orang seperti itu ya? Kayak jaim gitu. Ya mungkin ini dari cara didik orang tua mereka sebelumnya juga. Benar. Bisa jadi seperti itu. Dia merasa bahwa orang tuanya dulu saja tidak pernah memuji mereka. Jadi saya mengapa harus memuji anak saya sendiri? Nah, di sini pentingnya kita belajar parenting. Bahwa ketika kita mengalami nih hal-hal yang buruk di masa lalu, yaitu jadikan pelajaran, jangan diulangi lagi. Anak selanjutnya. Iya. Kadang kita suka lucu gitu. Kita pernah mengalami hal yang negatif di masa lalu, tetapi kita tidak jadikan ini sebagai pelajaran. Nah, makanya pentingnya orang tua itu harus mau belajar menjadi orang tua. Akhirnya kita memiliki ilmu gitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Bukan malah meneruskannya, Pak ya? Bukan meneruskannya. Nah, di sini kan lucu gitu kalau kita meneruskan hal yang salah terus menerus. Gitu. Iya, itu lihat orang tua jaim itu lucu aja gitu. Iya, itu kan anaknya ya. Benar. Kata seperti itulah gitu. Tapi kok kayak nggak suka menyapa atau misalnya mengatakan hal positif itu kayak sungkan gitu. Benar. Ya contohnya kita deh, misalnya kita udah sedewasa seperti saat ini gitu kan. Kita misalnya mendapatkan piala gitu, mendapatkan penghargaan, ya apapun ininya ya, jenis perlombaannya gitu. Terus kan kita dengan bangganya gitu kan mendapatkan piala dan penghargaan ini. Terus kemudian kita bawa penghargaan ini ke istri kita misalnya. Ternyata istri kita cuek aja. Gitu kan. Iya, dengan kondisi sebesar itu juga. Iya. Oh, kamu juara. Ya udah, taruh aja pialanya di lemari. Jangan depan. Iya. Nah, bagaimana coba perasaan kita? Iya. Ya, pasti kan kita tidak merasa bahwa istri kita ini menghargai. Bayangkan apa yang dialami oleh anak kita. Lebih sensitif biasanya. Kalau kita perlakukan seperti itu. Padahal anak ini, yang tadi saya sudah bilang ya, mereka ini belum timbul kedewasaannya. Karena secara umur juga mereka masih sedang belajar gitu. Nah, orang dewasa saja kalau dibegitukan saja nggak enak, apalagi mereka. Nah, di sini kan seharusnya orang tua peka gitu, bahwa anak ini membutuhkan pujian. Nah, tetapi bukan pujian yang berlebihan juga ya. Itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Masalahnya tuh biasanya anak sedikit aja dipuji. Iya, bahwa anak saya ini adalah anak yang paling sukses sedunia gitu kan.
Ya kita jangan seperti itu juga, itu terlalu berlebihan gitu. Saya malahan melihat kalau kita memuji anak secara berlebihan, anak itu bukan semakin senang, tapi dia akan melihat orang tua ini kok cukup aneh gitu. Iya sih, kadang semakin melonjak juga kadang. Iya, karena kan anak ini sebenarnya hanya membutuhkan pujian yang secukupnya gitu, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan prestasinya. Karena apa? Karena anak ini kan ingin diperlakukan ya sebagaimana kita ingin diperlakukan sebenarnya. Jadi ya, baik itu anak maupun orang dewasa, saya yakin mereka senang mendapatkan pujian, apresiasi, bahwa kita ini dihargai jerih payah kita selama ini. Nah, tetapi bukan berarti kita memujinya tidak sesuai dengan kadarnya. Nah, di sini makanya orang tua, kalau kita memiliki sifat sungkan untuk memuji anak, ya kita harus mau mengubahnya gitu. Bukan berarti ini harga diri kita jadi rendah ya. Betul. Kalau kita memuji anak sendiri ya. Ada yang diem-diem orang tua seperti itu. Benar. Gue muji anak gue kan iya. Gue yang kerasa sama aku. Benar. Apalagi misalnya anak kita ini sangat berprestasi. Nah, dulu waktu kita seumuran anak kita berprestasi gitu kan. Kita dimarahin. Benar. Kita seperti malahan dikalahkan gitu oleh anak kita, kan lucu gitu. Kita membandingkan diri kita dengan anak sendiri gitu kan. Tempat terjadi itu. Nah itu kan pola pikir yang kekanak-kanakan sebenarnya. Seharusnya kan dengan semakin dewasanya kita semakin bijak gitu. Kita melihat bahwa yang namanya anak ini ketika dia memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan orang tuanya, seharusnya orang tua itu bangga gitu. Ini yang disebut orang tua menginginkan anak itu lebih baik dibandingkan orang tuanya. Meskipun kadang respon anak ketika dipuji ada berbeda-beda ya Pak ya. Kalau secukupnya sesuai dengan kadar, saya yakin anak senang. Senang sih ya, benar. Tapi kadang ada anak itu teman Agung sendiri sih. Dia kan sering dipuji sama orang tuanya, tapi dia tuh ngerespon orang tuanya itu ya biasa aja, tapi sebenarnya dia senang gitu. Oh gitu, itu ekspresinya dia saja. Dia, ya. Dan orang tua jangan terkecoh dengan itu sebenarnya. Benar. Misalnya gue udah muji, anak biasa aja. Padahal tetap aja anak itu senang, benar dalam hatinya gitu. Kalau anak tidak senang, biasanya dia akan menunjukkan, bisa dengan ucapan. Langsung kepada orang tuanya. Misalnya, ayah bunda kok ini banget sih, sepertinya kayak terlalu berlebihan, apalagi di depan orang banyak gitu kan. Kalau anak dipuji di depan orang banyak, anak juga senang, tetapi sesuai dengan kadarnya. Kadarnya aja ya, karena malu juga. Benar. Terkadang. Benar. Apa sih? Iya. Anak akan merasa bukan kayak dipuji, malahan seperti direndahkan. Anak kan juga pasti memiliki perasaan gitu ya, kalau misalnya diperlakukan secara berlebihan. Nah, mereka kadang kalau tidak mengucapkannya, malah mereka akan tidak mau berprestasi lagi. Karena dia merasa bahwa orang tuanya ini terlalu lebay gitu. Dan akhirnya ketika anak sudah misalnya berusaha gitu mengingatkan orang tuanya, misalnya dengan cara ekspresinya dia diam gitu kan. Orang tua tidak berubah juga peka gitu. Nah akhirnya mereka tidak mau berprestasi lagi. Iya, malah berantem. Orang tuanya menyangka anaknya nggak menghargai dia. Iya. Anaknya pun sebenarnya nggak mau digituin. Iya. Berantem. Benar. Nah makanya kita harus bijak di sini. Ketika kita ingin memperlakukan anak, perlakukanlah anak sesuai dengan kadarnya, bukan malahan yang berlebihan. Karena anak juga memiliki perasaan gitu. Iya, manusiawi juga ya. Yang mereka ingin dipuji sesuai dengan kemampuannya. Baik, berarti sangat penting ternyata ya dalam apresiasi. Iya, benar. Terima kasih Pak Doni sama-sama pada hari ini, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanyakan. Di bawah sudah ada link deskripsinya, semua sudah disediakan, ada WA, Telegram, Gmail, dan ada juga
artikel juga, link artikel gitu yang bisa langsung diklik dan bisa langsung dibaca saja artikelnya secara gratis. Baik, sampai jumpa di Bioeducation selanjutnya. Sampai jumpa.